Ya Allah, panjangkan umur semua orang yang menonton video ini. Angkatlah penyakit bagi yang subscribe, dan luaskan rezeki setiap yang like serta share video ini. Semoga rezeki mengalir luas sampai 7 turunan ke anak cucu, dan setiap doa serta kebaikan membawa berkah untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan sehat kita, menggunakan tubuh kita ini untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah, mencari bekal untuk kehidupan yang selama-lamanya, yaitu kehidupan akhirat. Dan mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin Rasulullah SAW menjelaskan orang-orang yang senantiasa menggunakan umurnya untuk sholat berjamaah. Di situ banyak kemudahan, banyak keberkahan, banyak rahmat-rahmat yang Allah berikan, yaitu diantaranya Allah mencintainya, kemudian Allah menjaga orang-orang yang senantiasa ini diberi nikmat sehat, tidak akan bisa mati mendadak. Kalaupun sakit, hanya sakitnya itu sebagai penghapus dosa. Kalau meninggal pun mati dalam keadaan syahid tanpa dosa. Semoga termasuk kita semua. Allahumma amin. Karena tubuh kita ujung rambut sampai ujung kaki ini kita tidak memiliki. Jadi sesungguhnya kita ini tidak memiliki amal apapun. Karena semua yang kita pakai untuk beramal adalah miliknya Allah. Maka amal apapun yang kita kerjakan ini tidak bisa memasukkan diri kita ke surga, tetapi rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini harus kita pahami. Kalau kita merasa bahwa sholat kita, zikir kita, sedekah kita adalah sebagai cukup untuk mendapatkan surga, itu keliru. Karena apa? Karena semua yang kita miliki ujung rambut sampai ujung kaki, bisa beramal, bisa buat baik, semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita syukuri kalau kita ini, tubuh kita ini, sehat kita ini diizinkan oleh Allah bisa memenuhi, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Jadi hari kiamat nanti orang-orang yang menjaga sholat ini mereka tidak akan bersedih, mereka tidak akan ada ketakutan sedikit pun, kecuali hanya perlindungan Allah dan kebahagiaan yang kita dapatkan. Dari ayat Al-Baqarah 38 ini sudah cukup bagi kita bahwa kita ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala bila kita senantiasa menjaga istiqomah sholat berjamaah. Baginda Rasulullah SAW bersabda, sholat adalah tiang agama dan memiliki 10 kebaikan. Jadi ini kemarin juga kita sudah sampaikan, di antaranya sholat adalah tiang agama yang memiliki 10 kebaikan. Nah, ini harus kita ulang-ulang agar kita menancap dalam hati, sehingga kita setiap mendengar suara azan, pekerjaan apapun, sesibuk apapun, kita bisa tinggalkan untuk senantiasa menjalankan perintah Allah. Yang pertama, wajahnya menjadi cerah. Jadi wajahnya itu kalau dipandang itu enak. Itu orang-orang yang ahli sholat. Kenapa? Karena senantiasa ada wudhu di dalam wajahnya. Siapa yang senantiasa 5 waktu berwudhu, maka bercahaya wajahnya. Kemudian yang kedua, hatinya bercahaya. Jadi kalau bicara itu pun kalau tidak kebaikan tidak bicara. Itulah orang-orang yang senantiasa menjaga sholat. Yang ketiga, menyehatkan dan menyegarkan badannya. Jadi kalau kita ingin sehat, ingin badannya selalu seger, maka jaga sholat 5 waktu. Kemudian yang keempat, penenang dalam kubur. Jadi kalau nanti di alam kubur itu kita akan menjadi tenang. Di mana orang-orang yang tidak menjaga sholat itu ditemani ular yang bernama Suja, yang seperti kita ceritakan di hadis-hadis yang terdahulu.
kemudian dibakar api siang dan malam, itu orang yang tidak menjaga sholat. Kemudian tulang rusuknya berhimpitan, bersilangan bagi orang yang tidak menjaga sholat di alam kuburnya. Tetapi kalau kita ini menjaga sholat, maka kubur kita akan menjadi penenang karena ada cahaya. Di mana orang yang tidak menjaga sholat adalah kuburnya gelap, tetapi orang yang menjaga sholat kuburnya menjadi terang. Penyebab turunnya rahmatnya Allah, nah ini tadi. Jadi kalau kita ini menjaga sholat, rahmatnya Allah akan datang kepada kita. Yang keenam, kunci pembuka hasanah langit. Jadi doa kita itu makbul kalau menjaga sholat. Kadang kita ini sholat rajin tapi tidak berjamaah, doanya tidak naik ke langit. Nah ini sebabnya karena kita tidak menjaga sholat senantiasa berjamaah. Karena syariat doa itu bisa makbul bila kita istiqomah menjaga sholat berjamaah. Yang ketujuh, memberatkan timbangan amal nanti ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal baik itu berat, kemudian kita di surga tanpa hisab, seperti judulnya, bahwa orang yang menjaga sholat akan dihisab, akan dimudahkan hisabnya dan dimudahkan untuk menuju surganya Allah tanpa hisab. Semoga termasuk kita semua, Allahumma amin. Kemudian yang kedelapan, jalan menuju keridhaan Allah. Jadi kehidupan kita ini dalam ridhonya Allah kalau kita senantiasa menjaga sholat 5 waktu berjamaah. Yang ke-9, harga surga. Jadi kita ini sholat ini adalah harganya surga. Jadi kalau kita ini sudah sholat 5 waktu istiqomah berjamaah, otomatis kita akan dimasukkan surga tanpa hisab oleh Allah. Ini janjinya Allah. Yang ke-10, pelindung dari neraka. Jadi orang yang senantiasa menjaga sholat akan dilindungi dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengerjakan sholat berarti menegakkan agama. Barang siapa meninggalkan berarti meruntuhkan agama. Jadi orang yang menegakkan agama, orang yang senantiasa sholat berjamaah. Kalau tidak berjamaah bagaimana? Dia hanya menggugurkan kewajiban, bukan menegakkan agama. Hadis lain menyebutkan sholat sunnah di dalam rumah adalah cahaya. Jadi kalau kita sholat sunnah di rumah, rumah kita akan bercahaya, rumah kita akan penuh dengan keberkahan. Sinarilah rumahmu dengan sholat sunnah. Sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang masyhur, pada hari kiamat kelak disebabkan wudu dan sujud mereka, tangan, kaki dan wajah mereka akan bercahaya sehingga mereka menjadi istimewa dari umat yang lain. Hadis lain menyatakan jika azab akan diturunkan dari langit, orang yang memakmurkan masjid akan terhindar dari azab. Dari kitab Jami'us Shaghir. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan neraka jahanam membakar bekas-bekas sujud. Jika karena suatu amal buruk lalu seseorang dimasukkan ke neraka, maka bekas-bekas sujud dari anggota badan tidak akan tersentuh oleh api neraka. Walaupun kita ini nanti akan dibersihkan di neraka, kalau kita ini rajin sholat, maka neraka ini tidak akan bisa, apinya tidak akan bisa menyentuh kita. Otomatis kita akan dilindungi oleh sholat-sholat kita, amal-amal kita. Itulah maka selama masih hidup, belum sampai akhirat, mari kita jaga betul-betul sholat 5 waktu ini. Syukur bisa berjamaah, kalau tidak jangan sampai meninggalkannya. Sholat akan menghitamkan muka setan, dan sedekah mematahkan tulang-tulang punggung setan. Dari kitab Jami'us Shaghir. Hadis yang lain menyebutkan sholat adalah obat. Jadi kalau kita sakit gak sembuh-sembuh, rajin sholat berjamaah. Ada sebuah kisah mengenai hal ini ketika baginda Rasulullah SAW melihat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an tidur tengkurap. Beliau bertanya, apakah perutmu sakit? Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an menjawab, benar ya Rasulullah. Rasulullah bangun. Rasulullah bersabda, bangun dan sholatlah, karena di dalam sholat ada obat. Dari kitab Tafsir Ibnu Katsir. Itulah jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin sehat,
kalau kita ingin dijaga oleh malaikat, kalau tubuh kita, jasad kita ingin awet, maka jagalah sholat 5 waktu dengan berjamaah. Mudah-mudahan kita bisa mengerjakan insya Allah. Mudah-mudahan inilah penjelasan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Terus kita simak, terus kita kaji, terus kita dengarkan, sehingga kita akan ada semangat. Karena makanannya rohani adalah taklim, ilmu dan zikir. Kalau kita ini tidak kerjakan, kalau kita ini tidak senang dengan ilmu agama, maka setiap dosa akan langsung dicatat malaikat. Kalau kita senang belajar, kalau orang belajar keliru, pasti dimaafkan. Inilah keuntungan kita kalau mau belajar agama. Mudah-mudahan bisa kita pahami, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, anak istri kita, sehingga kita hidupnya dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.